Halo semuanya, jumpa lagi di channel Eduhome. Video kita kali ini akan membahas tentang seputar informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Nah, informasi ini baru saja dikeluarkan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, yang merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan seleksi masuk, baik itu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Apa saja yang perlu adik-adik ketahui, kita akan bahaskan dalam video ini. Oke, yang pertama, yang perlu adik-adik ketahui di sini adalah bahwa seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu diselenggarakan oleh satu-satunya lembaga, yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan dalam penerimaan mahasiswa baru PTN 2021 ini terdapat peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan kemudian dalam hal ini ada 3 jalur seleksi, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Mengenai proses seleksinya itu menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau sering disingkat dengan UTBK. Ini terutama ada nanti di SBMPTN. Kemudian yang berikut mengenai model tes dan seleksi calon mahasiswa baru itu mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Ya. Kemudian yang berikut mengenai fungsi dan tujuan dari LTMPT itu sendiri. Untuk fungsinya itu adalah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh rektor atau direktur PTN. Jadi dalam hal ini LTMPT itu adalah satu-satunya lembaga yang mengelola semua data dari siswa, data dari sekolah yang dapat digunakan pada saat pendaftaran jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Kemudian yang berikut fungsi dari LTMPT itu sendiri adalah melaksanakan ujian tulis berbasis komputer. Dan yang terakhir menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan dari peserta itu sendiri. Mengenai tujuan dari LTMPT, yang pertama adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kemudian yang berikut adalah membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Yang terakhir, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN. Oke, kemudian yang berikut yang perlu adik-adik pahami di sini adalah mengenai jalur dan kuota. Ada jalur yang pertama adalah jalur SNMPTN. Dalam hal ini kuotanya adalah minimum 20%. Nah, kalau dikatakan minimum 20%, bisa saja itu 30%, tidak ada masalah, tetapi tidak boleh lebih rendah dari 20%, begitu kira-kira. Kemudian yang berikut penilaiannya itu berdasarkan dari nilai akademik atau gabungan dari nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Karena dalam hal ini ada saja jurusan-jurusan yang disyaratkan oleh PTN itu sendiri harus menggunakan prestasi yang lain. Misalkan harus ada sertifikat-sertifikat tambahan supaya kamu bisa lulus di jurusan itu. Oke, kemudian mengenai biaya SNMPTN itu ditanggung oleh pemerintah 100%. Yang berikut, jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN. Minimum kuotanya adalah 40% dan penilaiannya
ya bisa berdasarkan nilai UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN. Ya, dalam hal ini seperti yang tadi hampir mirip dengan SNMPTN tadi, bahwa bisa saja untuk jurusan-jurusan tertentu tidak hanya UTBK saja, nilai UTBK-nya saja yang diperlukan, tetapi ada tambahan-tambahan yang lain, ya, prestasi-prestasi yang lain. Oke, mengenai pelaksanaannya ini, itu dilaksanakan dengan tes menggunakan komputer dan biaya itu ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi dalam hal ini ada dua, ya. Ada peserta yang membayar pribadi, ada peserta yang membayar dengan subsidi pemerintah. Dalam hal ini subsidi pemerintah itu melalui Kartu Indonesia Pintar, ya. Oke, kemudian yang berikut seleksi mandiri. Untuk seleksi mandiri itu maksimum 30% dan penilaiannya dapat menggunakan hasil nilai UTBK itu sendiri. Satu lagi, catatan di sini adalah untuk PTN yang berbadan hukum, SBMPTN boleh minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Ya, oke. Yang berikut adalah mengenai teknologi yang digunakan dalam rekrutmen mahasiswa baru, ya. Itu menggunakan single sign-on. Apa itu? Single sign-on itu secara garis besar boleh kita bilangkan bahwa satu akun bisa mengakses beberapa fitur seperti itu. Jadi dalam hal ini satu akun LTMPT yang dimiliki oleh siswa bisa mengakses SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri, begitu kira-kira, ya. Kemudian single sign-on itu sendiri berfungsi untuk pengisian PDSS dan kemudian pendaftaran SNMPTN, kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Kesemuanya ini mensyaratkan siswa untuk memiliki akun LTMPT. Jadi dalam hal ini yang pertama dilakukan adalah mendaftar atau registrasi akun LTMPT di portal LTMPT, ya, yakni di portal.ltmpt.ac.id. Kemudian dalam hal ini nanti fungsinya itu adalah yang pertama pengisian PDSS oleh sekolah, kemudian pendaftaran SNMPTN yang dilakukan oleh siswa, kemudian mungkin saja dibantu oleh sekolah. Kemudian yang berikut, jika tidak lulus misalnya, maka dilanjut dengan pendaftaran UTBK sampai dengan SBMPTN. Kemudian mengenai jadwalnya, registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN itu dijadwalkan di tanggal 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021. Ini hanya untuk lulusan tahun 2021, ya, dan ini untuk siswa yang ikut SNMPTN. Oke. Kemudian yang berikut registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN itu dimulai di tanggal 7 Februari 2021 sampai 12 Maret 2021. Oke. Kemudian yang berikut yang perlu diketahui adalah mengenai PDSS, ya. PDSS itu sendiri adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi ini merupakan basis data yang berisi rekam jejak sekolah dan rapor siswa, ya. Dalam hal ini isinya adalah misalnya boleh kita bilang nilai rapor siswa, kemudian akreditasi sekolah, ya, itu terdapat dalam PDSS. Kemudian PDSS itu mengakomodasi kurikulum KTSP dan 2013, dan kemudian untuk kebenaran data itu menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah diwakili oleh kepala sekolah. Nah, ini mungkin dulu yang perlu adik-adik ketahui. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya mengenai SNMPTN dan SBMPTN. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.